Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin taziduna biha fadla wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk tadakkur dan tafakkur. Tadakkur, mengingat segala apa yang telah kita amalkan selama ini dan berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kebanggaan kita, Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaat dan kasih sayangnya selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan ini, kita selalu perlu untuk introspeksi diri dan memperbaiki orientasi. Apalah arti hidup jika umur terus bertambah, tetapi kita masih saja malas beribadah? Apalah arti harta berlimpah, namun kita tidak bisa menutupnya dengan husnul khatimah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, ingat-ingatlah kalian bahwa nyata adanya kisah seorang ahli ibadah yang kemudian menjadi ahli neraka hanya karena di ujung hidupnya dia menyakiti seekor kucing. Atau bahkan sebaliknya, seorang wanita pelacur yang kemudian indah di surga hanya karena dia melepaskan dahaga seekor anjing. Celaka atau bahagia tergantung bagaimana hidup ini kita menutupnya. Innamal a'malu bil khawatim, hadis riwayat Ahmad. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa husnul khatimah? Apa yang harus kita lakukan? Caranya adalah pembiasaan diri. Membiasakan diri dengan hal yang baik-baik dalam rangka menutup dengan yang baik. Bisa, kita pasti bisa. Bisa karena terbiasa. Terbiasa berawal dari dipaksa. Bukan diri kita yang dipaksa, tetapi nafsu kita. Sebagaimana ungkapan Arab klasik yang berbunyi, man syabba ala syai'in syabba ala. Siapapun yang sejak kecil, sejak mudanya terbiasa melakukan suatu hal, maka dia akan tua terbiasa dengan hal itu. Wa man 'asha 'ala syai'in mata 'ala. Dan siapapun yang semasa hidupnya terbiasa dengan sesuatu, dia akan mati dengan keadaan itu. Hal ini juga pernah diceritakan di hadis Nabi riwayat Muslim. Ibnu Rajab Al-Hambali pernah menyatakan bahwa husnul khatimah itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang baik hatinya. Kenapa? Sebab detik-detik kematian, detik-detik sakaratul maut itu tidak bisa dibuat-buat, apalagi basa-basi. Saat itu yang keluar hanya tindakan dan juga ucapan yang sudah tertancap mantap di dalam hati kita. Semantap apa kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam hati kita, semantap itu pula kata-kata baik ini akan mudah diejak ketika kita menutupnya. Seperti juga sebahagia apa ketika kita giat beribadah di hari atau malam Jumat, sebahagia itu pula kita merayakan pertemuan kita dengan Sang Maha Kuasa. Bisa jadi teman-teman bahwa orang-orang yang meninggal di hari atau di malam Jumat adalah karena mereka giat semangat mengisi Jumat-Jumat mereka dengan aneka macam ibadah dan juga memperbanyak sholawat. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Siapapun, tidak ada yang tahu apa yang akan dikerjakan esok hari, dan tidak ada yang tahu di bumi mana kita akan mati. Quran Surah Luqman ayat 35. Ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Orang yang memulai langkahnya dengan benar pasti akan berakhir bersinar. Seperti kisah salah satu guru kami yang kami akrab panggil Baba Khadijah. Saat itu di suatu majelis ada seorang anggota majelis yang bertanya. Kemudian setelah dijawab, Baba bertanya, dari mana ini? Dia menjawab, dari Banjar. Oh, Banjar. Bagaimana kabar si Fulan? Kenal tidak? Tanya Baba. Beliau sudah meninggal, Baba. Jawab anggota majelis. Wah, Masya Allah. Kalau Fulan bin Fulana? Beliau juga sudah meninggal, Baba. Kemudian dengan senyum yang masih merekah, Baba bilang, Masya Allah, iya. Baru itu kamu dengar. Orang yang mendengar kabar kematian seperti mendengar kabar orang yang naik haji. Betapa senangnya.
Ini menunjukkan betapa ternyata orang-orang mukmin sebegitu rindunya dengan kematian sebagaimana orang lain merindukan kehidupan. Lalu suatu hari Hubabah Khadijah meninggal dunia. Saat itu ustazah kami yang takziah ke sana bertanya kepada khadimatnya Hubabah. Dia bilang, "Ya Allah, saya nggak menyangka saat itu Hubabah mau meninggal dunia." Dia memulai ceritanya. Saat itu selepas maghrib, Hubabah bilang kepada saya, "Nanti setelah Isya, kemari ya, temanin saya sholat. Cepetan ya, soalnya saya mau kondangan." Kemudian khadimat ini merasa aneh, kok kondangan Ramadan begini? Tapi beliau tetap setelah selesai menyiapkan semua kebutuhan suami dan anaknya, beliau pamit untuk ke rumah Hubabah. Sesampainya di rumah Hubabah, ternyata Hubabah sedang ada di kamar mandi. Namun ketika keluar, tercium aroma wangi yang luar biasa, seperti memakai segala wewangian, sampo sebotol-botolnya, wewangian penuh sebadan, pokoknya wangi sekali. Kemudian khadimat ini bertanya, "Hubabah, ini beneran mau kondangan?" Hubabah senyum-senyum saja. Kemudian sholat berjamaah bersama. Seperti biasanya Hubabah sholat Isya, sholat sunnah, sholat tasbih, sholat tarawih, dan kemudian menutupnya dengan sholat witir 11 rakaat. Kemudian khadimat ini bertanya, "Hubabah tumben selesai 11 rakaat, biasanya disambung lagi nanti sahur?" Hubabah bilang, "Iya nih, saya udah gak punya waktu, udah mepet, udah gak keburu, soalnya saya mau berangkat," kata Hubabah. Kemudian Hubabah mengajak, "Yuk kita hataman yuk, selesaikan hataman kita yuk." Kemudian mereka menyelesaikan hataman mereka. Setelahnya Hubabah bilang, "Alhamdulillah sudah selesai hatamannya. Ini saya mau berangkat. Kemudian khadimat ini menengok ke jendela. "Loh, katanya mau berangkat, tapi kok tidak ada mobil? Biasanya ada mobil yang menjemput." Kemudian khadimat ini bilang, "Ayo Hubabah, katanya mau berangkat." Namun tanpa disangka-sangka, Hubabah kemudian bangun dari duduknya, naik ke atas tempat tidur, lalu beliau tidur. Khadimat ini bilang, "Hubabah, katanya mau kondangan." Kemudian Hubabah dengan senyum yang sungguhnya, mata yang berbinar-binar, beliau bilang, "Ini saya mau berangkat, Allah panggil saya. Allah panggil saya." Masya Allah. Kemudian khadimat ini baru sadar, "Ya Allah, ternyata Hubabah mau meninggal." Saya bilang, "Hubabah, jangan tinggalkan saya. Nanti saya gimana?" Kata khadimat. Hubabah bilang, "Aduh nak, ini momen sudah saya tunggu-tunggu sejak lama. Kamu jangan sedih. Ayo, kasih ucapan selamat kepada saya." Kemudian khadimat ini mikir, sepertinya kalau ikut Hubabah bakal aman. Kemudian khadimat bilang, "Ya sudah, kalau begitu saya ikut Hubabah saja." Kemudian dengan mata yang berbinar-binar, Hubabah bilang, "Semua orang ada waktu." Selepas itu Hubabah tidur di atas kasur, menghadapkan wajahnya ke atas dan berucap, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Masya Allah, betapa beliau ini salah satu teladan kita untuk bagaimana mencintai kematian. Dan hakikatnya adalah mencintai tempat pulang, mencintai rumah kita, keluarga kita yang sesungguhnya. Allahu a'lam. Aina ma takunu yadrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di benteng yang kokoh lagi tinggi. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Meninggal itu pasti. Yang tidak pasti adalah bagaimana cara kita untuk mengakhiri. Siapkan diri sejak dini. Biasakan diri dengan yang baik-baik mulai saat ini. Mari kita jadikan husnul khotimah sebagai orientasi. Karena pada akhirnya hidup ini adalah merupakan sebuah proses bagaimana mencari cara menghadap Tuhan dalam keadaan yang paling terbaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.